Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan artikel jurnal penelitian kami yang berjudul Cara Kerja Smart Helm untuk Meminimalisir Tingkat Terjadinya Microchip. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Sekarsari, kedua Rashida Isma, ketiga Ahmad Fairuz, dan saya Nanda Hussein Sari, NRP 06211900000008. Latar belakang kami menulis artikel jurnal penelitian ini, yakni kami prihatin bahwa masyarakat seringkali tidak sadar bahwa mereka sering tertidur sesudah beraktivitas. Hal ini dikenal dengan istilah microchip. Microchip sendiri adalah keadaan di mana seseorang tertidur secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya microchip yakni kurangnya jumlah jam tidur saat malam hari. Microchip sendiri terlihat tidak membahayakan, namun dalam kondisi tertentu hal ini dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal seperti saat sedang berkendara, karena dapat menghilangkan kesadaran mereka selama mengemudi. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, sebanyak 61% dari total kecelakaan yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, yang dimana salah satunya adalah faktor lengah, lelah, dan mengantuk. Melihat tingginya angka kecelakaan lalu lintas tersebut, maka kami berinisiatif untuk membuat suatu produk yang bernama Smart Helm. Smart Helm adalah helm yang dirancang khusus sebagai pemberi peringatan berupa alarm dan getaran kepada pengendara yang mengalami microchip. Helm ini memanfaatkan sensor denyut nadi yang dipasangkan pada leher. Apabila denyut nadinya kurang dari normal, maka orang tersebut diindikasikan sedang mengalami microchip. Kemudian akan dihasilkan suatu output berupa getaran dari suara pada helm tersebut. Rumusan masalah dari penelitian kami ini yakni bagaimana cara kerja smart helm untuk meminimalisir tingkat terjadinya microchip, dan untuk tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui cara kerja smart helm untuk meminimalisir tingkat terjadinya microchip. Landasan teori yang pertama yaitu microchip. Microchip adalah suatu keadaan di mana seseorang tertidur dalam waktu singkat. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kelelahan atau mengantuk. Pada umumnya, microchip hanya berlangsung sekitar 1 detik hingga 2 menit. Tapi durasinya bisa bertambah jika seseorang benar-benar memasuki kondisi tidur. Seseorang yang mengalami microchip tidak menyadari dirinya tertidur atau memasuki kondisi tidur. Bahkan, microchip juga bisa terjadi dengan mata terbuka. Tanda-tanda microchip adalah kepala seperti mengangguk, mengedipkan mata terlalu sering, menjatuhkan sesuatu yang dipegang, kehilangan kontrol otot secara singkat, serta tak bisa mengingat hal yang terjadi pada beberapa menit sebelum microchip terjadi. Penyebab microchip dapat bermacam-macam. Pada umumnya, microchip terjadi karena kurangnya waktu tidur. Kondisi ini cenderung terjadi pada orang-orang yang bekerja pada shift malam atau tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik karena alasan lainnya, seperti memiliki gangguan tidur atau insomnia. Penyebab lainnya meliputi sleep apnea obstruktif, yaitu kondisi adanya penyumbatan pada saluran napas bagian atas yang mengganggu pernapasan saat tidur. Akibatnya, otak tidak menerima cukup oksigen saat tidur dan dapat memicu kantuk di siang hari. Helm adalah salah satu perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala dengan bahan yang keras yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Helm terbagi menjadi 2 jenis, yaitu open face dan full face. Helm adalah perlengkapan terpenting bagi pengendara sepeda motor karena penyebab kematian terbanyak pengendara sepeda motor terjadi kecelakaan adalah karena benturan keras di kepala dan wajah. Helm dimaksudkan untuk mengurangi risiko berat cedera kepala otak dengan cara mengurangi pengaruh gaya tumbukan yang mengenai kepala. Yang ketiga yaitu denyut nadi. Nadi adalah aliran darah yang dapat diraba dan menonjol pada berbagai tempat pada tubuh, yakni pada pergelangan tangan dan leher. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi merupakan alat melalui apa sel menerima nutrien dan membuat sampah yang dihasilkan dari metabolisme. Supaya sel berfungsi secara normal harus ada aliran darah yang kontinu dan dengan volume sesuai yang didistribusikan darah ke sel-sel yang membutuhkan nutrien. Nadi adalah denyut nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri yang berdasarkan sistol dan distol dari jantung.
Jumlah denyut nadi setiap manusia berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penghidupan, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Dan yang keempat yaitu sensor denyut nadi. Sensor pulse atau pulse sensor adalah sebuah sensor denyut jantung yang bertugas untuk mengubah sinyal fisiologi ke bentuk elektrik atau bentuk lain yang mudah dibaca atau diolah sehingga mikrokontroler dapat mengelola dan memberikan informasi kepada perangkat agar mengetahui jumlah denyut jantung per menit atau BPM seseorang. Landasan teori yang selanjutnya adalah mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip mikrokomputer yang secara fisik berupa sebuah IC. Alat ini bekerja sesuai dengan program yang ditanamkan. Program tersebut sesuai dengan keinginan dari programmer yang mengatur untuk sebuah alat ini. Untuk landasan teori yang selanjutnya adalah vibrator. Vibrator merupakan suatu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi getaran. Biasanya digunakan sebagai alat pendeteksi seperti pada handphone atau alat lainnya yang biasanya bergetar. Untuk landasan teori yang selanjutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasanya digunakan atau alat ini biasanya berbunyi bip-bip seperti itu. Sebagai tanda peringatan contohnya. Untuk landasan teori selanjutnya adalah baterai atau akumulator. Baterai atau akumulator adalah sebuah sel listrik yang di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel atau dapat berkebalikan. Baterai ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Di dalam baterai itu terjadi reaksi elektrokimia yang mengubah energi kimia jadi energi listrik dan sebaliknya dengan cara proses regenerasi dari elektroda pada baterai. Nah, untuk desain dari smart helm sendiri dapat kita lihat pada layar. Di situ menampilkan bahwa smart helm ini memiliki model seperti helm-helm pada umumnya. Akan tetapi ada beberapa fitur yang sengaja kita tambahkan. Untuk fitur-fitur tambahan tersebut adalah yang pertama pulse sensor, di mana pulse sensor ini berada di leher yang akan berfungsi untuk mengukur denyut nadi pengendara. Kemudian di bagian belakang bawah helm terdapat mikrokontroler yang akan mengubah sinyal denyut nadi menjadi sinyal yang mudah dipahami oleh vibrator maupun buzzer. Kemudian di bagian langit-langitnya terdapat dua vibrator yang berfungsi untuk mengubah sinyal dari mikrokontroler menjadi getaran. Kemudian di bagian samping, di situ terdapat buzzer yang akan mengubah sinyal dari mikrokontroler menjadi bunyi. Kemudian di smart helm ini juga terdapat tombol power atau tombol on off di bagian slot pengaman helm. Kemudian juga terdapat baterai, di mana disitulah satu daya dari kerja smart helm ini. Kemudian untuk cara kerja. Jadi smart helm ini akan mulai bekerja ketika pengendara menyalakan tombol on pada slot pengaman helmnya. Ketika tombol ini mulai dinyalakan, maka pulse sensor akan mulai bekerja dan mulai merekam denyut nadi pengendara. Nah, apabila denyut nadi pengendara tersebut ditemukan di bawah denyut nadi normal atau di bawah 80 beat per menit, maka mikrokontroler akan menangkap sinyal sebagai tanda bahwa pengendara tersebut mulai mengalami mikrosleep. Kemudian mikrokontroler akan memberikan perintah kepada vibrator untuk bekerja. Nah, vibrator ini akan bekerja mengeluarkan getaran sesuai dengan getaran yang telah ditentukan untuk membuat pengendara kembali sadar. Kemudian apabila denyut nadi pengendara tersebut sudah di atas 80 beat per menit, maka vibrator akan dinonaktifkan. Tapi apabila denyut nadi pengendara tersebut masih saja di bawah 80 beat per menit, maka mikrokontroler akan mengirimkan perintah kepada buzzer untuk mengeluarkan suara.
Dengan begitu, diharapkan pengendara akan kembali sadar dan adanya smart helm ini mengurangi tingkat terjadinya microslip akibat tingkat terjadinya microslip. Kesimpulan dari artikel jurnal penelitian kami dan smart helm adalah helm yang dirancang khusus sebagai pemberi peringatan kepada pengendara yang mengalami microslip. Fitur-fitur dari smart helm yakni ada buzzer, baterai, sensor denyut nadi atau pulse sensor, vibrator, microcontroller, dan tombol power. Cara kerjanya yakni dengan mendeteksi denyut nadi yang ada pada leher dengan menggunakan sensor denyut nadi. Kemudian microcontroller akan bekerja untuk mendeteksi apakah denyut nadinya kurang dari 80 beats per menit atau tidak. Jika iya, maka vibrator akan menghasilkan getaran tertentu untuk membuat pengendara kembali sadar dan kembali ke denyut nadinya. Apabila denyut nadinya tetap sama, maka buzzer akan aktif dan mengeluarkan suara. Diharapkan dengan adanya smart helm ini, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia akan semakin berkurang. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.